saya Igo Sipurba, saya menjadi Kasatgas Penyelidikan sampai saat ini. Ya, saya ingat pertama kali nama saya disebut-sebut itu di salah satu WA grup dari alumni sekolah saya, di mana nama saya kemudian disebut sebagai orang yang tidak lulus di tes wawasan kebangsaan KPK. Nah, terus kemudian saya cari tahu lebih dalam lagi, oh ini sumbernya dari mana, karena ini kan nggak jelas nih. Lama-lama saya tahu, oh ini pertama kali muncul dari Twitter, gitu kan. Di Twitter, padahal saya nggak pernah punya Twitter, jadi saya nggak pernah tahu gitu kan. Jadi informasinya dari Twitter ada, nama-nama waktu itu sekitar mungkin 30-40 orang nama yang disebut ya, saya lupa berapa persisnya, tidak semuanya yang disebut, dan saya namanya termasuk di situ. Dan itulah yang pertama kali saya tahu, itu sehari sebelum konferensi pers oleh pimpinan KPK terkait dengan 75 orang yang tidak memenuhi syarat, dan juga sehari sebelum pembacaan putusan MK terkait dengan judicial review terkait revisi undang-undang KPK. Ya tentu pertama saya heran, kaget, heran, bertanya-tanya, sambil kemudian istighfar. Ini apa maksudnya ya? Kok ada nama saya di situ? Kira-kira apa ya kesalahan saya menjawab atau menuliskan jawaban dalam tes wawasan kebangsaan? Perasaan saya tidak seradikal apa yang saya bayangkan pada saat itu gitu loh. Memang benar saya nggak akan 100% ideal dalam ini, tapi saya merasa tidak seradikal atau anti pemerintah yang saya bayangkan. Jadi saya juga nggak tahu persis, ya artinya reaksi saat itu seperti itu. Saya tidak menduga ke arah macam-macam dulu. Itu Pak tahapan awal pada saat saya membaca itu. Saya terus terang merasa nggak seperti itu ya. Saya masih mengakui NKRI, masih mengakui Pancasila, tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang perlu direvisi, semua berjalan seperti biasa, kami menjalankan sesuai perintah undang-undang, tidak melanggar SOP. Jadi saya juga heran sendiri, dan saya juga nggak merasa tipikal saya orang Taliban, meskipun saya mungkin sedikit memelihara jenggot gitu kan. Tapi saya merasa nggak seperti itu ya, saya biasa hanya, barangkali orang melihatnya apa ya, apakah religius itu bukan NKRI gitu maksudnya. Apakah orang menjalankan amal ibadahnya sesuai dengan yang diperintahkan itu langsung otomatis dia anti NKRI atau anti Pancasila. Itu yang saya jadi heran, saya merasa nggak seperti itu gitu loh. Saat itu ya mungkin tanggapan istri saya masih normal, artinya ya sudah sabar aja gitu kan. Lama-lama akhirnya setelah kita informasinya itu makin meluas dan makin banyak, ya tanggapan saya yang jelas kalau istri saya tentu lebih emosional ya. Artinya ini ada hal-hal yang tidak beres gitu ya. Terkait dengan masalah pengumuman setelah pimpinan KPK bertemu dengan pimpinan BKN yang kemudian melakukan konferensi pers yang menyebutkan ada pembagian 51-24 yang di situ menyebutkan semacam labelisasi atau stigma, ada yang warna merah, ada yang tidak bisa dibina, sudah rusak dan segala macam. Nah ini sangat mengusik perasaan istri saya terutama kan. Terkait dengan sikap orang tua dalam hal ini, terus terang sampai detik ini saya belum memberitahukan secara resmi bahwa saya memang tersangkut dengan masalah ini. Karena pertama saya ingin menjaga perasaan ibu saya juga. Selain itu juga ini masih berproses. Apakah ini jadi memang benar-benar saya dan teman-teman yang 74 lainnya itu benar-benar sudah tidak bisa lagi mengabdi di KPK atau enggak, ini masih berproses. Jadi saya menunggu saat yang tepat, kira-kira kapan saya bisa menyampaikan. Jadi saya belum tahu nih reaksi dari orang.
isunya kan jadi tes wawasan kebangsaan kan, iya kan ya. Waktu dibilang saya tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu mereka kaget, benar itu mereka itu, loh terus berarti setinggi apa dong wawasan kebangsaan yang harus diperlukan lagi, kayak gitulah istilahnya. Tapi mereka belum berpikir bahwa nanti tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini akan dipecat. Mereka belum berpikir. Nah, pada saat mereka mengetahui itu dipecat juga, kan gitu kan ya. Ya mereka ya bersedih juga. Tapi pada akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, kamu sudah masuk ke sana, kamu sudah tahu resikonya, ya silahkan dilakukan langkah-langkah yang perlu kalau memang tidak merasa diperlakukan tidak adil.